Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, saya izin bertanya mengenai sebab-sebab yang diharuskan untuk melakukan pengulangan terhadap sholat. Saya sering sekali ada tiga hal yang ingin tiga titik yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya sering bepergian menggunakan kereta dan sholat wajib di dalam kereta untuk tempat-tempat yang jauh, tapi saya tidak pernah mengulangi sholatnya. Kemudian saya juga hobi untuk naik ke gunung, Buya, dan saya selalu sholat untuk mengerjakan sholat wajib di gunung, tapi dengan keadaan yang tidak sempurna arahnya dan untuk lokasinya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hijab yang tadi yang baru disampaikan. Sebelumnya saya pernah dioperasi di leher, tapi waktu itu saya kondisinya sedang ada hadas besar, tapi saya tetap untuk melakukan mani besar, tapi saya belum mengerti ilmunya yang saat ini, Bu, ya. Apakah semua yang sholat-sholat yang telah saya laksanakan pada 3 waktu itu harus saya ulangi semua atau bagaimana, Bu, ya? Mandi besar tadi mandi besar juga? Iya, Bu, ya. Dengan cara guyur, ditutup. Mandi besar tapi dalam keadaan di lehernya ada habis operasi, Bu, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sholat yang wajib diqadha banyak tentunya, akan tapi sesuai dengan ditanyakan. Semua sholat yang dilakukan dengan tanpa memenuhi syaratnya dalam keadaan uzur, tidak memenuhi syarat, ada rukun. Rukun itu adalah takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, itu rukun. Syarat itu adalah seperti wudhu dan seterusnya, menutup aurat. Semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat aslinya tidak sah, ya kan? Nggak pakai syarat, telanjang sholat, nggak pakai wudhu sholat. Cuman ada semua sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat karena udzur, karena udzur, sholatnya sah dan wajib diulang kecuali masalah menutup aurat. Paham ya? Jadi misalnya Anda tidak punya air wudhu untuk wudhu, tayamum pun nggak ada, nggak tahu hidup di awang-awang kali ya, wallah alam, gambarnya begitu. Kalau nggak ada air kan wudhu ya tayamum, ya nggak bisa tayamum, nggak tahu mungkin sama di penjara dipegang begini sama sholat, maka Anda sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum, sah sholatnya. Sholat seperti biasa, sholat sah. Cuman sholat Anda harus diulang. Yang jelas Anda sudah tidak dosa karena Anda sudah melakukan sholat, cuman belum terpenuhi syaratnya. Jelas? Contoh syarat ngadep kiblat. Anda ingin melakukan sholat subuh, sopir bisnya, padahal semua sopir bis ini soleh-soleh ahli surga semuanya, hanya satu sopir bis ini, Masya Allah, menjelang subuh disuruh berhenti, gak mau sholat subuh. Allah, ini gimana ini? Ngebut lagi, berdiri kita jatuh, subuh-subuh. Mau wudhu gak ada, tayamum gak ada, maka Anda melakukan sholat. Atau bahkan Anda memang orang menjaga wudhu sekalipun, karena sepanjang ini kan duduk, Anda tidak batal wudhu, subhanallah, orang jaga wudhu. Tapi menghadap ke selatan, ke timur, mau ke Surabaya ini, Anda ngadep ke barat gak bisa, ngadep ke barat wajah tuh, Anda sholat Anda tidak menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat adalah syarat. Sholat Anda sah karena udzur, Anda tidak mampu menghadap ke kiblat, maka sholat Anda sah, akan tapi wajib diulang. Sesuai dengan pertanyaan tadi, Anda mungkin naik kereta susah untuk menghadap ke kiblat. Kalau masih bisa menghadap ke kiblat, Anda sila aja ke kursi, ngadep ke jok. Kalau misalnya dibalik saja wajahnya, ya kan, supaya ngadep ke kiblat. Selagi bisa menghadap ke kiblat, harus menghadap ke kiblat. Cuman kalau tidak bisa menghadap ke kiblat,
berarti syaratnya tidak penuhi karena udzur, maka sholatnya sah tapi wajib diulang, kecuali menutup aurat. Orang nggak menemukan baju, nggak tahu di mana dia, nggak tahu, barangkali dia lagi mandi di mana, tak tahu ya bajunya kena banyu, hilang semua, tidak ada pakai baju, maka dia sholat tanpa pakai baju, tanpa memenuhi syarat, sholatnya sah dan tidak usah diulang. Jadi semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat karena udzur, sholatnya sah dan wajib diulang, kecuali masalah menutup aurat. Selesai ya. Jadi anda tadi sholatnya adalah sah kalau memang anda nggak bisa menghadap ke kiblat, cuman waktu setelah itu anda wajib mengulang. Tapi kalau anda pas ke Jakarta kan jelas kiblatnya, sudah aman, anda sudah punya wudhu sebelumnya, langsung anda menghadap ke kiblat. Gimana untuk jumlah sholatnya sendiri kan, maksudnya dari 3 kejadian itu, dari misalkan naik kereta, ini satu-satu, ini baru yang naik kereta dulu kan? Iya, misal ya naik kereta gitu Bu ya. Nah, terus? Kan untuk jumlah harinya kan, maksudnya apakah semua yang sudah dilewati itu harus diulang semuanya, atau hanya jumlah yang diingatnya saja, atau bagaimana Bu ya? Yang diingat. Jadi kalau anda punya permasalahan sholat yang anda tinggalkan, ini biasanya pertanyaan Bu ya, saya itu sadar itu setelah gede ini. Jadi mulai umur 15 head itu sampai sekarang saya sudah sampai umur 30 baru sholat. Berarti dia punya utang sholat selama 15 tahun. Ya, jadi kalau orang punya permasalahan, termasuk anggap saja saya kerja di Jakarta pulang pergi. Berarti kalau saya hitung mungkin sudah ketemu mungkin 300 asar. Hitung 300 asar. Tapi dihitung dulu angkanya, baru nanti dikodok perlahan-perlahan. Nggak usah ngodoknya langsung 300 sholat langsung bungkuk, nanti nggak bisa bangun lagi nanti. Jadi mengkodoknya dicicil. Jadi bagi siapapun yang punya permasalahan hutang sholat, jangan buru-buru anda membayar hutang kecuali anda pastikan perkiraannya berapa. Perkiraan. Jadi dengan bahasa anda yang diingat. Yang nggak diingat ya mungkin ditulis dong. Cuman setelah itu anda perkirakan, anda tulis angka 30 sholat asar, 20 sholat maghrib, 30 sholat duhur. Setelah itu anda jangan mikir yang dulu, anda fokus pada angka, baru anda cicil nanti. Sebab kalau anda belum menentukan angkanya ini, kadang sholat sudah berkali-kali masih bingung, sudah penuh atau belum penuh, stres, nanti anda kena was-was. Baik, kemudian yang kedua tadi masalah apa? Naik gunung sama. Kalau anda naik gunung seperti orang pergi ke hutan, jika anda memang tidak punya sarana untuk menemukan kiblat, gunung milik umum, anda boleh sholat di mana saja nggak pakai izin. Yang nggak boleh anda sholat di pekarangannya orang. Ya, gunung adalah milik orang. Anda, saya, Gunung Cermai itu milik saya. Anda juga punya, milik bersama. Jadi kita boleh sholat di tempat namanya barang mubah milik semuanya. Upayakan wudu sederhana. Anda sudah ngerti dengan kami bab toharo bisa segenggam air ya untuk basuh muka, itu sudah cukup untuk wudu. Dan ada pun ternyata kiblat. Kiblat itu harus, syarat sahnya sholat adalah mencari kiblat, mengetahui kiblat. Nah, mencari kiblat kan ada martabat. Mencari kiblat bisa melihat Ka'bah langsung. Yang kedua adalah ngikut orang yang lihat Ka'bah langsung. Yang ketiga berijtihad. Yang keempat adalah ngikut orang yang berijtihad. Lah, kelas anda bagaimana? Anda di puncak gunung, anda berusaha punya ndak kompas untuk menemukan kiblat dan sebagainya. Kalau anda punya, ikuti itu dan selesai. Nggak usah mikir. Kompas saya konslet, nggak usah pikirin. Yang penting waktu anda menggunakan kompas mengarahkan pada kiblat, anda ikuti itu. Namanya ijtihad. Atau anda punya ilmu yang lainnya. Kalau tidak, anda kira-kira kayak mana sih kiblatnya? Bisa saja anda dengan kawan anda berbeda. Kawan anda ada di sini, anda ada di situ. Anda tidak boleh ikut dia. Anda ngikuti dugaan anda dengan perkiraan anda. Kayaknya saya yakinnya ke sana. Kenapa? Karena itu kelihatannya bulan ada di sana. Kemarin saya naik begitu. Kayaknya kiblat sana sih. Kiblat sana. Anda sesuai dengan dugaan anda. Bisa jadi orang berdua itu berbeda sholatnya depan-depan begitu. Karena dia menduga ke sini, ini bukan di sini. Jadi anda melakukan sholat sesuai dengan dugaan anda tentang kiblat tersebut. Tapi kalau anda tidak menduga adanya kiblat, tidak sah sholat anda. Duga dulu kira-kira di mana. Bisa jadi anda sholat 4 rakaat 4 kiblat. Allahu Akbar, kayaknya bukan di sini, sebelah kayaknya. Muter anda langsung. Habis ini kayak sebelah, putar langsung. Sesuai dengan dugaan anda. Karena apa? Menduga menghadap kiblat yang benar itu harus. Jadi di gunung sudah anda kira-kira selesai sholat. Setelah itu anda tidak wajib mengulang. Kecuali terbukti kata teman ente salah, kiblatnya sono bukan situ. Nah
Ini pernah kejadian di kami juga sholat di bandara. Sajadah sama karpet itu merah. Sajadahnya ngadepnya ke sini, ke arah sajadah itu adalah untuk makmum. Cuman warnanya beda. Jadi sajadahnya imam warnanya merah sama dengan karpet. Sajadah makmum itu dibentangkan memanjang warnanya beda. Sajadah merah imam tidak kelihatan, yang kelihatan sajadah makmum dipanjangin. Akhirnya kita sholat di sini. Sudah senang kita dapat diskon, kita senang kan dapat diskon sholat 2 rakaat. Habis sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah selesai kita melihat ada ibu-ibu gantian sholat. Ibu sholatnya ngadepnya ke sana. Tak tunggu, kasihan ibu ini daripada salah nanti. Ayo selesai ibu sholatnya ibu salah. Sholat gimana mas? Oh saya orang kerja di sini. Oh ya Allah, yang salah saya, masya Allah. Ngulang lagi, karena saya kiblat. Ada orang ngasih tahu dan kiblat saya benar-benar salah, ngulang lagi. Jadi diskonnya batal. Nggak ada diskon sholat 2 rakaat menjadi 2 rakaat kali 2 berarti 4 rakaat. Jadi seperti itu. Jadi harus anda menduga adanya kiblat baru anda menghadap ke kiblat. Kalau tidak nggak sah. Asal aja deh nggak bisa. Harus ada dugaan. Sekecil apapun harus ada dugaan. Kemudian apa yang anda lakukan? Sepertinya sudah masuk basuhan. Allah Maha Kasih. Anda sudah berusaha mandi besar, nggak usah pakai tayamum. Itu kena mazhab Abu Hanafi. Sudah ada basuh yang anda basuh, ya tentunya akan keusap. Jadi teman kalau bab ihtiyat, jangan sampai anda hati-hati. Kan nggak lama juga kan waktu operasi. Ya anda hitung saja nanti ihtiyat, hati-hati. Anda ulang, ya Ramadan nanti perbanyak bayar ya, sholat-sholat begitu lebih pahala. Kalaupun tidak, Allah Maha Kasih, karena anda sudah berusaha untuk mandi besar, kemudian juga hanya sisa ini, pastilah paling tidak kena usapan-usapan tangan anda, itu insya Allah dimaafkan. Akan tapi harapan kami adalah ihtiyat, hati-hati, karena anda juga menduga kalau memang tidak pernah diusap sama sekali, maka biarpun ikut mazhab Abu Hanifah, kalau tidak diusapkan tidak sah ya. Kemudian menurut Abu Hanifah, biarpun tidak diusap, biarpun kalau tidak diusap tidak sah, maka dianjurkan untuk mengulang saja. Sederhana, ngulang sukarela lebih enak. Itu saja. Semoga Allah menjaga solat-solat kita, menjauhkan kita dari segala yang Allah murkai. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.